Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Saputra dari KKN ITERA 2021 kelompok 226. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang IT literasi mengenai Microsoft Word, Excel, dan PowerPoint. Sebelum masuk ke inti bahasan, saya akan menjelaskan apa itu IT literasi. IT literasi terdiri dari dua kata, yaitu IT dan literasi. IT merupakan singkatan dari Information Technology, yaitu istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam bidang informasi. Sedangkan literasi merupakan kemampuan dan keahlian individu, umumnya dalam membaca, menulis, dan berbicara. Jadi, dapat diambil kesimpulan, IT literasi merupakan kemampuan dan keahlian suatu individu dalam menggunakan teknologi informasi. Outlines atau garis besar bahasan pada video kali ini yaitu pertama ada Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint, dan juga nanti ada perbedaan antara ketiganya. Next, kita langsung bahas saja Microsoft Word. Pertama, Microsoft Word merupakan perangkat lunak pengolah kata word processor dari Microsoft. Perangkat lunak pengolah kata itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk penyusunan atau pembuatan dokumen. Microsoft Word sendiri mendukung sistem operasi Windows, tapi sekarang ini Microsoft Word dan Office lainnya sudah mendukung sistem operasi lain seperti Macintosh dan juga di Android. Microsoft Word ini menggunakan file ekstensi DOC atau DOCX. Versi terbaru memakai DOCX. Kemudian versi terbaru dari Microsoft Word adalah Microsoft Word 2019 yang diluncurkan pada tanggal 24 September 2018. Selanjutnya ada tampilan dari Microsoft Word. Di sini ada Quick Access Toolbar, kemudian ada Title Bar, ada Minimize Window, ada Close Window, kemudian ada bagian ribbon, kemudian di sini ada bagian ruler, kemudian ada status bar di sini, kemudian ada views, dan ada bagian zoom. Untuk keterangannya, Quick Access Toolbar itu merupakan toolbar yang berisi tombol-tombol sebagai jalan pintas dalam melakukan perintah-perintah tertentu. Kemudian title bar merupakan bagian menunjukkan judul dari dokumen yang sedang dibuka. Minimize window untuk meminimalkan jendela aplikasi. Close untuk menutup jendela aplikasi. Ribbon itu merupakan tampilan menu yang berisi ikon-ikon perintah dan dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Kemudian ruler itu bagian fasilitas untuk mengatur margin. Kemudian status bar merupakan bagian yang menampilkan keterangan dari jendela aplikasi. View bagian untuk mengatur tampilan dari jendela aplikasi. Zoom merupakan bagian untuk memperbesar dan memperkecil halaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keyboard shortcut yang umum atau general. Di sini ada CTRL-O untuk membuka sebuah dokumen, CTRL-N untuk membuat dokumen baru, CTRL-S untuk menyimpan dokumen, CTRL-P untuk melakukan print sebuah dokumen, dan CTRL-W untuk menutup sebuah dokumen. Kita mungkin langsung saja praktekkan. Ini saya sudah membuka Microsoft Word-nya. Saya memakai Microsoft Word 2010, tapi sama aja untuk semua Microsoft. Kita dicoba untuk pertama CTRL-N ya. CTRL-N membuka dokumen baru seperti ini, dan dia akan membuka dokumen baru. Ini dokumen 4, ini dokumen baru tadi. Kemudian kalau kita mau tutupnya pakai CTRL-W. Nah, tutup sendiri dia dokumennya. Kemudian kalau kita mau membuka sebuah dokumen, kita pakai CTRL-O. Nah, kita cari aja dokumen yang mau kita buka. Misalnya ini yang mau kita buka, terus kalian buka open tuh. Kemudian ada CTRL-S atau untuk save. Nah, di sini kalau kalian menyimpan dokumen yang sudah kalian buat, kalian CTRL saja, terus kalian pilih mau simpan di mana, terus kalian kasih namanya, terus klik save. Dan ada CTRL-P atau print. Nah, kalau kalian klik CTRL-P, nanti
dia akan ke tampilan print. Kalian tinggal klik print aja di sini dan kalian atur sesuai dengan kebutuhan aja. Selanjutnya shortcut untuk navigasi, ada tombol page up untuk naik satu layar, page down untuk turun satu layar, home untuk ke awal sebuah baris, end untuk ke akhir sebuah baris. Tombol kursor ini untuk berpindah kursor pada teks. Kemudian ada Ctrl plus home di awal sebuah dokumen, Ctrl plus N ke akhir sebuah dokumen, dan Ctrl plus G untuk membuka dialog box. Kita langsung aja ke tutorialnya, ke dokumen ya. Saya sudah ke dokumen, dan jika kita klik, kita pencet tombol page up, maka dia akan naik satu layar seperti ini, naik ke atas satu layar. Kalau kita paste down, dia akan turun satu layar, dia kembali lagi. Kemudian kita pertama kita lihat ini kursor ada di tengah ya, di tulisan direkam ini. Jika kita klik tombol home, maka dia akan pindah ke awal baris. Nah, dia akan pindah ke awal baris di tersebut ini. Dan jika kita klik end, tombol end, tombol end, maka dia akan ke akhir sebuah baris. Untuk yang navigasi tadi menggunakan keyboard dengan keyboard arah ya, atas, kiri, kanan, bawah, itu untuk berpindah kursor dengan menggunakan keyboard. Kemudian jika kita mau ke awal sebuah dokumen, kita pakai shortcut Ctrl plus home. Nah, maka kita otomatis akan ke awal sebuah dokumen. Dan jika ingin ke akhir, kita pakai Ctrl plus N, dia otomatis ke akhir sebuah dokumen. Dan shortcut Ctrl G untuk membuka dialog box ini. Jadi kita bisa berpindah ke mana saja, kita tinggal pilih aja sini. Misalnya sini ada halaman, kita tinggal pindah-pilih ke halaman mana aja, dan ini ada banyak pilihannya, tinggal kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan. Selanjutnya ada keyboard shortcut untuk fungsi editing. Sini ada fungsi cut, itu Ctrl plus X, copy Ctrl plus C, paste Ctrl plus V, undo Ctrl plus Z, redo Ctrl plus Y, find Ctrl plus F, replace Ctrl plus H, select all Ctrl plus A, check spelling and grammar F7. Oke, kita langsung aja coba di dokumen. Kita coba fungsi cut. Jadi misalnya kita ingin meng-cut kata dari sistem ini, kalian blok aja, kalian klik, terus kalian drag kata sistemnya seperti ini, kemudian kalian cut dengan shortcut Ctrl plus X, maka kata sistemnya itu akan hilang dan dia akan berada di namanya clipboard. Dan misalnya kalian ingin mengembalikannya lagi, kata itu kan paste aja dengan shortcut Ctrl plus V, Ctrl plus V, maka kata sistem tadi kembali lagi. Nah, jika kalian ingin mengcopy atau menduplikasi, kalian sama aja seperti kata tadi, kalian blok kata yang ingin atau kalimat yang ingin di copy, kalian shortcut aja Ctrl plus C, dia nggak hilang, katanya tetap ada. Dan kalian misalnya ingin menduplikasi di sini, kalian paste lagi Ctrl plus V seperti ini, maka katanya akan terduplikasi. Dan kalian bisa duplikasi itu banyak kalau cut, jadi tinggal paste aja kayak gitu. Nah, jika kalian ini sudah salah nih, ada salah kata, pengen kegiatan salah, kalian tuh bisa namanya undo. Jadi misalnya nih kata sistem ini nggak jadi, kalian kembalikan aja ke kegiatan sebelumnya dengan undo nih, dengan shortcutnya Ctrl plus Z, kan tekan aja Ctrl plus Z, maka dia akan kembali ke kegiatan sebelumnya. Nah, kalau kalian udah pernah undo dan kalian ingin kembali lagi ke membatalkan undo lah, itu memakai fungsi redo. Fungsi redo itu shortcutnya Ctrl plus Y. Jadi kalian ingin membatalkan undo, pakai fungsi redo, yaitu Ctrl plus Y. Nah, dia akan maju lagi ke
ke kegiatan yang sudah pernah diunduh seperti itu. Kemudian ada fungsi namanya itu find shortcutnya Ctrl plus V. Nah, kalau kalian ingin Ctrl plus F, kalian ingin mencari sebuah kata, kalimat atau semua, kalian tinggal Ctrl plus V, terus kalian cari aja gitu, misalnya di apa atau apa di situ, Ctrl plus F tadi find. Kemudian ada shortcut replace Ctrl plus H, itu gunanya untuk mengganti kata ataupun kalimat yang ingin kalian ubah. Jadi misalnya kalian mau ubah kalimat kata menjadi data, kalian tinggal ubah aja gitu, dari kalimat kata menjadi kata, itu bisa pakai replace. Kemudian ada select all, itu untuk memblok atau memilih semua kalimat atau kata yang ada di dalam dokumen. Jadi kalian tinggal tekan aja Ctrl A, maka akan otomatis terblok semua kata dan kalimatnya yang ada di dalam satu dokumen itu. Dan yang terakhir itu ada check spelling and grammar, shortcutnya itu F7. Kalian tekan aja F7 dan di sini kalian sesuaikan dengan kalian sendiri, mau spelling dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau segala macam, kalian bisa ubahnya di sini. Selanjutnya keyboard shortcut untuk formatting pada Microsoft Word. Di sini tidak akan saya tutorialkan, tapi akan saya jelaskan sedikit tentang fungsi-fungsi dari shortcutnya. Yang pertama ada fungsi bold, itu shortcutnya Ctrl plus B. Ini fungsinya membuat kata yang di blok itu menjadi lebih tebal. Kemudian ada italic, shortcutnya Ctrl plus I. Ini fungsinya untuk membuat katanya dicetak miring. Kemudian ada underline, shortcutnya Ctrl plus U. Itu fungsinya untuk membuat kata atau kalimat atau semua kata yang di blok itu bergaris bawah. Kemudian ada copy formatting, shortcutnya Ctrl plus Shift plus C. Itu gunanya untuk mengcopy atau menduplikasi format-format dari kata yang sudah di blok itu. Dan paste formatting itu gunanya untuk menempelkan hasil copy format tadi ke suatu kata, shortcutnya Ctrl plus Shift plus V. Kemudian ada show or hide formatting marks, itu shortcutnya Ctrl plus Shift plus bintang. Itu gunanya untuk menampilkan atau menyembunyikan format-format yang ada di dokumen. Selanjutnya ada fungsi elegant left, shortcutnya Ctrl plus L. Itu fungsinya itu membuat dokumen itu rata kiri. Kemudian ada elegant center, shortcutnya Ctrl plus E. Itu membuat dokumennya itu rata tengah. Kemudian ada elegant right, shortcutnya Ctrl plus R. Itu untuk fungsinya untuk membuat dokumennya rata kanan. Fungsi justify, shortcut Ctrl plus J. Itu fungsinya untuk membuat dokumennya rata kanan dan kiri. Kemudian ada indent paragraph, shortcutnya Ctrl plus M. Ini fungsinya untuk membuat paragraf itu lebih mencolok ke dalam. Kemudian ada remove indent, shortcut Ctrl plus Shift plus M. Itu untuk menghilangkan indent tadi ya, indent paragraf tadi. Kemudian ada increase font size, shortcutnya Ctrl plus Shift plus tambah lebih dari, fungsi lebih dari. Itu untuk menaikkan size atau ukuran dari font ya, ukuran dari huruf. Decrease font size, shortcutnya Ctrl plus Shift plus kurang dari, itu untuk menurunkan atau mengurangi ukuran dari hurufnya. Kemudian ada increase font size 1 pt atau 1 pt, shortcutnya Ctrl plus kurung kurawal.
tutup kurung-kurung awal. Dia untuk menaikkan ukuran font, tapi dia cuma 1 pt, dan decrease font size 1 pt, shortcutnya CTRL plus buka kurung-kurung awal itu untuk menurunkan ukuran font 1 pt. Baiklah, selanjutnya ada page numbering pada Microsoft Word. Jadi kita akan belajar tentang page numbering. Page numbering itu berfungsi untuk memberikan nomor pada setiap page atau halaman yang bertujuan untuk memudahkan pencarian bab maupun subbab pada halaman sebuah buku atau karya tulis. Sini langkah-langkah membuat page number. Yang pertama itu klik tab insert, kemudian klik icon page number, kemudian tentukan posisi number. Jika tidak ada yang sesuai, klik format page number untuk memodifikasi nomor halaman. Seperti ini ya, di tab insert, terus ada kita pilih yang page number, terus kalian edit di format ini, terus kalian tinggal pilih aja. Dan kita lebih paham, kita langsung aja praktek ya ke ini dokumen ke Word-nya, kita praktek. Jadi kalau misalnya kita mau buat page numbering, kalian tinggal ke tab insert, kemudian kalian pilih page number, terus kalian format dulu, format page number, kalian sesuaikan kalian. Misalnya kalian mau angkanya tuh angka aja biasa, atau mau angka Romawi atau ABC, terserah kalian bagaimana formatnya. Sini saya mau pakai yang biasa aja, terus di sini start dari 1, terus kita klik OK aja. Nah, di sini belum keluar ya, belum ada angkanya, belum ada halamannya. Nah, cara ini gimana? Kalian ke page number lagi yang tadi, kalian pilih, misalnya kalian mau di bawah, berarti ini bottom of page. Terus kalian pilih mau di kiri, mau di tengah, atau di kanan. Saya di sini yang di kanan ya. Saya pilih kanan dan keluar nih 1, 2, 3 dan sampai semuanya seluruhnya 22 halaman, dia akan semuanya ada. Seperti itu untuk page numbering. Selanjutnya ada penyeraman halaman, penomoran halaman yang berbeda-beda. Nah, pada tutorial ini saya langsung aja praktek ke Word-nya. Jadi kalian bisa baca sendiri, ini tutorialnya kalian udah di modul udah ada, jadi kalian bisa coba sendiri di sini. Jadi saya langsung ke Word aja dan kita langsung bisa ini. Nah, jadi penyeraman halaman yang berbeda-beda itu digunakan untuk pembuatan seperti makalah segala macam, yang biasanya nomornya tuh ada yang Romawi, ada yang angka biasa. Nah, di sini misalnya kan yang awal ini, bagian awal di sebuah laporan kita buat angka Romawi, dan bagian dari bab 1 isinya ini, bab 1 sampai akhir dia angka biasa. Nah, caranya gimana? Yang pertama kita lakuin tuh kita buat section dulu. Nah, misalnya kan kita memisahin dari yang ini, yang atas ini, yang bagian awal sama bagian yang keduanya, bagian isinya. Nah, kita taruh kursor di sini, bagian kedua di bab 1 ini. Terus kita ke tab page layout, terus kita pilih break, kemudian kita pilih next page. Oke, udah. Nah, cara ngeceknya gimana? Kalau udah dibuat section, kita klik 2 kali aja di bagian hidup atau bagian atas halaman ini, 2 kali. Nah, di sini udah ada section 2 dan ini juga ada section 1, berarti udah terpisah antara bagian atas dan bagian bawah, bagian awal sama bagian isinya. Nah, sebelum ngasih nomor halamannya nih, kalian matiin dulu namanya link to previous-nya, biar dia yang bawah ini section kedua ini nggak ngikut section 1, jadi kalian matiin link previous-nya. Yang untuk header sama untuk footer juga, yang di footer juga kalian matiin. Nah, udah. Setelah udah matiin link to previous-nya, kalian tinggal masukin page number kayak tadi. Nah, bisa di section 1 kalian mau masukin angkanya Romawi, jadi kalian pilih aja Romawi, terus
tinggal kalian mau taruh di mana, bisa taruh di bawah bagian kanan. Nah otomatis dia akan terbuat tuh angka Romawi 1, 2, 3 Romawi. Nah misalnya di bagian paling awal ini, di bagian cover kalian nggak mau ngasih nomornya halamannya, kalian tinggal checklist aja nih di define first page, kalian centang aja. Nah maka dia halamannya nggak akan terlihat angka 1, tapi di sini langsung dia ke angka 2 aja. Nah setelah yang Romawi udah, tinggal ke section yang kedua. Bagian kedua kalian page number lagi, kalian pilih, ini sudah angka biasa, kalian klik OK aja. Terus kalian pilih mau taruh di bawah bagian kanan, pilih. Nah otomatis dia angka biasa di section keduanya 1, 2, 3, dan dia mulai dari 1 ya, karena tadi kita mulai dari 1 di format numberingnya. Nah kita lihat di sini, nah dia di sini nggak berpengaruh ya, ada 2 sekarang, ada Romawi dan juga ada yang page numbering, page biasa, apa nomor biasa, seperti itu.